subscribe to my channel. Murid terakhir Syekh Kiai Zakwan Abdul Hamid menceritakan kepada saya tentang karomah gurunya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadhani Al-Makki, rahmatullahi alaihi. Di sela-sela peringatan Haul Syekh Yasin, Kiai Zakwan berkata bahwa sangat banyak karomah Syekh Yasin yang bisa diceritakan. Kiai Zakwan menceritakan bahwa satu hari beliau dan seorang santri, Syekh Yasin, ingin menguji kebenaran apakah Syekh Yasin seorang wali atau bukan. Peristiwa itu terjadi di kediaman Syekh Yasin yang lama di Utaibiyah, Makkah. Kata Kiai Zakwan, waktu itu bertepatan dengan hari Jumat. Sebagaimana biasa, Syekh Yasin hanya melaksanakan salat Jumat di masjid terdekat jika tidak terlambat pergi ke Masjidil Haram. Kiai Zakwan dan kawannya punya niat iseng untuk membuat Syekh Yasin terlambat berangkat salat Jumat. Diajaknya Syekh Yasin ngobrol ngalor ngidul hingga tidak terasa azan kedua Jumat sudah dikumandangkan. Syekh Yasin yang memang senang ngobrol, seperti larut dalam obrolan dan mengabaikan kumandang azan tersebut. Kiai Zakwan dan temannya memang sengaja mengulur-ulur waktu supaya obrolan menjadi lebih lama. Hingga akhirnya khatib sudah masuk khutbah kedua. Mengetahui bahwa khutbah sudah khutbah kedua, Kiai dan temannya langsung pamit pergi ke masjid dengan berlari. Sambil tertawa kecil, Kiai Zakwan dan temannya beranggapan bahwa Syekh Yasin tidak mungkin berangkat salat Jumat. Pasalnya, dengan usia yang sudah memasuki tua, tidak mungkin Syekh bisa berjalan cepat apalagi berlari. Jika untuk Masjid Haram, itu tidak mungkin dilakukan Syekh, kecuali menggunakan mobil, tapi semua pengantar sudah berangkat ke masjid. Kiai Zakwan dan temannya akhirnya bisa laksanakan sholat Jumat. Sepulang dari masjid, keduanya tersenyum-senyum puas bisa ngerjai sang guru. Sesampainya di rumah, dijumpainya Syekh Yasin sedang duduk di ruang tamu dengan senyum mereka, seperti tidak ada penyesalan bahwa beliau tertinggal sholat Jumat. Melihat itu, Kiai Zakwan dan temannya tertawa geli. Tiba-tiba Syekh Yasin memanggil Kiai Zakwan agar menyiapkan teh karena ada tamu yang akan datang. Kiai Zakwan pun terheran bagaimana Syekh Yasin bisa tahu bahwa akan ada tamu yang datang. Tanpa berpikir panjang, Kiai Zakwan menuruti perintah sang guru. Ketika menyiapkan teh, terdengar suara orang dari luar rumah menyapa. Syekh Yasin, rupanya ada dua orang Arab datang. Syekh terlihat menyambut mereka dengan hangat. Kiai Zakwan pun keluar membawakan hidangan untuk tamu gurunya itu. Ketika sedang menyuguhkan hidangan, seorang tamu berkata kepada Syekh Yasin bahwa selepas sholat Jumat tadi, ada satu dari beberapa hadits yang belum Syekh ijazahkan. Satu tamu lagi mengatakan bahwa tadi di Masjidil Haram Syekh berjanji akan mengijazahkan semuanya. Mendengar obrolan kedua tamu tadi, Kiai Zakwan jadi bertanya-tanya, Masjidil Haram, bukankah tadi Syekh Yasin tidak berangkat sholat Jumat? Rasanya tidak mungkin Syekh Yasin bisa menjangkau Masjidil Haram jika di Utaibiyah saja khutbah sudah. Masuk sesi kedua, pertanyaan-pertanyaan itu menggayut di benak Kiai Zakwan. Melihat Kiai Zakwan yang sedang kebingungan itu, Syekh Yasin tersenyum dan masuk ke kamar untuk suatu keperluan. Begitu Syekh Yasin meninggalkan tempat duduknya, Kiai Zakwan bertanya kepada kedua tamu Syekh, apa benar antum berdua tadi bertemu Syekh di Masjidil Haram? Satu dari mereka, betul. Tadi kami melihat beliau duduk bersandar di tiang dekat babul syofa. Setelah mendengar penjelasan itu, Kiai Zakwan yakin bahwa gurunya merupakan satu dari begitu banyak auliaullah